Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man fariha biduhuli ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kenikmatan sehingga kita bisa menunaikan ibadah-ibadah kita, aktivitas-aktivitas kita di dalam bulan suci Ramadan. Semoga dari awal sampai akhir dari bulan Ramadan ini kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk menunaikan aktivitas dan ibadah di dalam bulan suci Ramadan. Sahabat Wijen TV yang berbahagia, Nabi bersabda, "Lis-shaimi farhatani." Ada dua kebahagiaan bagi orang yang berpuasa. Jadi terdapat dua kebahagiaan bagi orang yang melaksanakan berpuasa. Apa yang pertama? Kata Nabi, orang yang berpuasa berbahagia ketika mereka berbuka puasa. Jadi kita menunggu dari pagi gitu ya, kemudian beraktivitas, bekerja, bersekolah sampai siang, terus ya menahan lapar, menahan haus. Jadi ketika kita melihat atau menemukan makanan gitu ya, akan makanan untuk berbuka puasa, maka disitulah akan muncul rasa bahagia di tengah kelaparan, di tengah kehausan. Yang kedua, kebahagiaan itu ketika kita nanti bertemu dengan Allah. Jadi dua kebahagiaan ini, yang pertama ketika kita berbuka puasa, dan kebahagiaan ketika bertemu dengan Allah. Sahabat Wijen TV rahimakumullah, hikmah puasa yaitu kita bisa merasakan lapar. Maka kita patutnya bersyukur dengan adanya makanan di samping kita, dengan adanya fasilitas-fasilitas di rumah kita, dengan adanya kita bisa beraktivitas. Ini menjadi hikmah-hikmah yang perlu kita syukuri. Hikmah dari puasa itu pertama, kita mengetahui bahwa orang yang tidak mempunyai atau berkondisikan tidak mempunyai makan dan minum, maka akan kelaparan. Di saat kita ini sedang puasa, kita merasakan juga hal tersebut. Yang kedua, kita merasa menghormati dengan adanya makanan. Ini adalah salah satu hikmah dari puasa. Dan yang ketiga, makanan ini terasa spesial. Biarpun kita tidak punya mobil, biarpun kita tidak punya rumah atau tidak punya harta, yang penting kita bisa berbuka. Ini sudah merasakan kebahagiaan yang sangat luar biasa. Maka oleh karena itu, berbukalah dengan rasa syukur. Dengan apa? Dengan cara tadi, menghargai makanan, kemudian menjadikan makanan ini terasa spesial ya, dimana makanan halal kalau kita makan sebelum maghrib menjadi haram ya. Oleh karena itu segala makanan halal
akan bisa dimakan itu setelah datangnya waktu maghrib. Sahabat Vision TV yang berbahagia, kita selaku orang yang berakal, tugas orang yang berakal adalah tidak menyibukkan dirinya kecuali dengan 3 hal ini. Jadi kita selaku orang yang berakal harus mengerjakan 3 hal ini. Yang pertama, kata Imam Syekh Nawawi, tajawudun lima'adin. Yang pertama, kita harus membekali kehidupan akhirat dengan cara beramal soleh, meningkatkan ketakwaan, dengan berpuasa, dengan bekerja, dengan mencari nafkah. Ini adalah bekal untuk akhirat. Tajawudun lima'adin. Kemudian yang kedua, wa mu'natun lima'ashin. Selain juga kita menyiapkan bekal untuk akhirat, tentu kita harus juga mencari biaya untuk kehidupan kita di dunia. Yang kedua ini sangat penting untuk menunjang yang pertama. Bagaimana kita harus tetap bisa melangsungkan kehidupan ini. Bagaimana kita tidak merepotkan orang lain dengan cara kita mencari biaya untuk kehidupan dunia. Agar ketika kita ibadah juga tenang, ya. Ketika nafkah kepada istri anak juga sudah ada, maka ibadah pun akan tenang. Dan yang terakhir, hal yang harus dilakukan oleh orang yang berakal, wa talaba ladzatin bihalalin. Boleh dianjurkan untuk mencari kenikmatan dengan cara yang halal, mencari kelezatan di dunia ini dengan cara yang halal. Jadi Islam tidak melarang orang untuk mencari kesenangan. Islam tidak melarang orang untuk mencari kenikmatan di dunia ini. Tetapi tetap dalam ranah bersyukur kita di dalam kehidupan di dunia ini. Jadi itulah tadi 3 poin yang harus dilakukan oleh orang yang berakal. Mudah-mudahan segala aktivitas kita di bulan suci Ramadan mendapatkan nilai pahala di sisi Allah dan kita dikuatkan sampai akhir dari bulan Ramadan. Terima kasih dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.